ternyata family business itu merupakan bisnis yang memang paling banyak kita temuin gitu. Hampir 95% model bisnis itu adalah bisnis keluarga. Yang di coaching adalah si generasi kedua sama generasi pertamanya. Iya, betul. Oke, itu family coaching namanya? Ya, itu family coaching. Gitu yang dilanjutkan oleh generasi milenial itu, yang dia bangun nih cepet gitu, tapi dia mau menjual itu juga gitu. Jadi menjual bisnis keluarganya dan memilih untuk pensiun dini. Welcome to Ruang Bisnis Keluarga bersama saya Weni dan teman saya Nia. Oke, saya saat ini ada di Universitas Adi Ginanjar sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni. Saat ini saya sebagai Program Manager Second Generation di ISQ Business School. Oke, menarik ya, akan kita obrolin tentang family business di kelas Second Generation tadi ya kan ya. Boleh kali ya cerita sedikit tentang kelas Second Generation itu apa? Oke, jadi kelas Second Generation ini KWNI yaitu kelas khusus bagi penerus bisnis keluarga. Jadi bagi para first generation yang memang ingin mempersiapkan nih generasi penerusnya agar bisa siap memimpin di perusahaan keluarga, bisa join ke dalam program Second Generation. Bahkan program ini juga terbuka untuk para first generation yang memang ingin mengetahui nih gimana sih cara melakukan suksesi dengan baik, bisa juga tergabung di dalam program Second Generation. Program Second Generation. Nama bekennya apa nih Kak? Program Second Generation. Biasa kita sebutnya Sekjen. Oke, Sekjen. Ya. Oke. Kelasnya di mana? Kita kelas tuh? Sekjen gitu. Oke, kelas Sekjen. Untuk catchy-nya kelas Sekjen ya Kak ya. Oke, kita mau bahas apa nih Kak di hari ini nih? Kayak hari ini kayaknya menarik banget nih karena kita pingin ngebahas tentang fakta-fakta dari family business yang mungkin banyak orang-orang nggak ketahui gitu. Dan di sini kita akan bongkar gitu ya, apa sih fakta-fakta dari family business yang perlu kita tahu. Oke, fakta dari family business. Menarik. Yuk, mulai kali ya kita coba gamesnya nih tentang fakta-fakta family business. Oke, jadi mungkin aku akan ada beberapa pertanyaan gitu ya yang kita akan diskusikan. Nah, kau ini boleh tebak gitu ya. Mungkin dari audiens juga bisa menebak nanti ya gitu ya. True or false nih. Oke, kita tebak bersama ya nih guys ya. True or false. Seru. Oke, tapi sebelumnya nih dari Mbak Weni, kalau misalnya denger bisnis keluarga, apa sih yang terbayang gitu? Atau apa yang diketahui? Bisnis keluarga itu versi aku ya, bisnis keluarga ya bisnis, tapi yang ada di dalamnya atau yang bekerja atau yang berkecimpung di dalamnya ya isinya si keluarga itu sendiri gitu sih Kak, kalau menurut aku. Oke, ya betul. Jadi bisnis keluarga itu memang dikelola gitu ya sama keluarga itu sendiri gitu ya, yang memang ada yang terlibat di dalam bisnis keluarga tersebut, mungkin kakak adik ataupun om tante gitu. Oke, nah mungkin pertanyaannya ya Kak Weni, kira-kira bisnis keluarga itu adalah bentuk bisnis yang paling banyak ditemukan di dunia. Kira-kira true or false? Bisnis keluarga adalah bisnis yang paling banyak ditemukan di dunia? Ya, di dunia. Oke, kurasa sih enggak ya Kak ya. Kali ini aku jawabannya false nih. Oke, jawabannya false ya gitu. False. Oke, ternyata jawabannya adalah true. Aduh, salah. Jadi betul nih Kak Weni gitu ya, dan juga teman-teman semuanya, ternyata family business itu merupakan bisnis yang memang paling banyak kita temuin gitu. Hampir 95% model bisnis itu adalah bisnis keluarga. Kalau misalnya kita lihat banyak bisnis konglomerat yang saat ini kita kenal gitu ya. Kalau di Indonesia ada Paragon, terus juga ada
Fikri Iya, iya, itu iya. bisnis keluarga gitu. Bahkan kontribusi bisnis keluarga terhadap perekonomian itu juga sangat besar gitu. Kalau misalnya di dunia itu hampir 70% berkontribusi terhadap global gross domestic product. Wow, 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 wow. Angka yang nggak main-main Iya, ya. Untuk betul. GDP itu 70 di atas 70% itu luar biasa, berarti memang sangat impactful ya bisnis Betul. keluarga itu. Ih, menarik banget ya. Luar Nah, biasa nih. kalau di Indonesia itu hampir Hmm. 82% nih Kak Weni. Dia Wow. berdampak terhadap GDP Indonesia. Sebegitu impactfulnya ya bisnis keluarga di Indonesia dengan angka sebesar itu. Wah, nggak main-main. Ini menarik banget untuk dibahas dan harus kita perdalam lagi nih Kak Nia nih. Aku jadi tambah excited nih, tertarik banget untuk memperdalamnya. Boleh Oke. kayak lanjut dikit Nah, ya mungkin nih. kita akan coba lihat lagi nih ya ke Asia gitu ya. Asia, oke. Tadi udah dunia, kita akan lihat coba di Asia. Di Oke. Asia, presentasi jumlah bisnis keluarga itu mencapai 65% dari total perusahaan swasta. True or false? 65% Ya, di Asia ya. betul. Mungkin yes, true, maybe. Oke, true ya. True lah. Oke, jawabannya adalah false. Aku salah lagi, oke. Oke, kenapa dia Kenapa, false kenapa, gitu Kak? ya? Ternyata kalau di Asia gitu ya, family business itu mendominasi 85% dari perusahaan swasta yang ada. Wow. Gitu. Jadi sangat besar banget nih family business. 80 nggak main-main. Oke. Terus Kak. Oke, kalau di Indonesia ya, Kak Weni, bener nggak sih ada lebih dari 10 bisnis keluarga Indonesia yang masuk dalam 750 bisnis keluarga terbesar di dunia? Di Indonesia? Di Ya. Indonesia kayaknya nggak nyampe ya Kak ya. Kayaknya ya nggak nyampe 10 sih. Oke, kira-kira di angka berapa nih Kak Weni yakinnya gitu? Maybe 3 kali, mungkin 3 ya. 750 besar itu ya, dari situ 3 aja. Oke, 3 aja ya. Oke, kita coba lihat faktanya. Ternyata ada 6 bisnis Indonesia yang masuk dalam jajaran tadi 750 bisnis keluarga terbesar ya. Itu ada Gudang Garam. Gudang Terus Garam. juga ada bank yang lumayan terkenal juga gitu ya, Bank BCA. Wah, Terus juga Indofood Sukses Makmur. Siap. Lalu ada Jarum, ada Barito Pacific dan juga Bayan Resources. Perusahaan yang nggak asing banget didengar kita ya. 6 perusahaan ini ya. Ya, dia sudah masuk ke dalam jajaran nih 750 perusahaan terbesar gitu di dunia berdasarkan riset dari Family Capital tahun 2023 tahun lalu. Very current, sangat-sangat baru ya. Itu penelitiannya berarti memang 6 ini yang sudah sangat dilihat dunia nih dari 750 yang ada di dunia ya. Keren banget. Keren banget bisnis keluarga. Jadi memang dari bisnis-bisnis ini gitu ya, ada yang memang dia private company, ada juga yang memang dia sudah di publik dan akhirnya juga dikelola oleh profesional seperti itu. Jadi kalau bisnis keluarga tergantung nih strateginya, mau dikelola oleh profesional atau memang tetap dilanjutkan oleh keluarga seperti itu. Gitu. Kalau di family business. Dikelola oleh profesional tapi tetap bisnis keluarga gitu Kak? Iya, karena kan kepemimpinannya tetap keluarga gitu, dominasi sahamnya. Namun beberapa mungkin posisi-posisi strategis ada yang memang diisi oleh profesional. Jadi nggak semuanya isinya keluarga ya, walaupun bisnis keluarga tapi tetap hire profesional juga ya Kak ya. Ya, itu jadi salah satu strategi nih gitu dari bisnis keluarga. Karena kan kadang ada juga yang punya passion yang berbeda gitu ya dari generasi penerusnya. Jadi bisa tuh kita libatkan juga profesional agar bisnis keluarga ini bisa tetap sustain, bisa tetap berlanjut hingga lintas generasi. Menarik ya, sebuah strategi tuh ya. Ya, betul. Nah, ngomongin strategi dan juga tadi bisnis keluarga ini kan harus jadi legacy ya Kak Weni ya. Dan
ada pertanyaan menarik nih ya, fakta menarik. Kira-kira presentasi bisnis keluarga yang bisa bertahan sampai generasi kedua itu hanya mencapai 30% aja. Menurut kau ini true or false? Generasi kedua ya. Ya. Generasi kedua kemungkinan sih true ya Kak. 30% ya tadi ya? Ya, hanya 30%. Kenapa tuh? 30% karena setahu saya kalau untuk sampai generasi kedua masih inilah apa namanya si anak ini ya, karena generasi kedua kan anaknya ya, anaknya masih melihat apa namanya masih melihat orang tuanya lah, masih sering tahu banget isinya seperti apa gitu bisnis keluarganya. Nah, faktanya adalah true. Kau ini bener nih. Bener sekarang. Oke, jadi bener nih kau ini ternyata gitu ya. Bisnis keluarga tadi dari 95% bisnis keluarga yang bisa dilanjutkan itu hanya 30% aja gitu. Jadi tapi angka ini sangat minim sih Kawen. Berarti faktanya 70% itu gagal buat untuk dilanjutkan. Betul. Nah, jadi kita perlu mempertanyakan juga ya, bisa nggak sih sebenarnya bisnis keluarga itu sustain gitu hingga lintas generasi gitu. Karena makin kesana dari riset itu makin banyak terjadi penurunan seperti itu. Wah, sayang banget ya. Padahal tadi impact-nya luar biasa bisnis keluarga sama kehidupan sebuah negara gitu ya, terutama di Indonesia. Betul. Tapi kalau ditanya bisa nggak sih bisnis keluarga bertahan gitu ya hingga lintas generasi hingga ratusan tahun? Jawabannya bisa banget gitu ya. Karena banyak juga nih perusahaan-perusahaan di Jepang gitu ya yang memang bisa sampai 200 tahun, 150 tahun gitu. Jadi kuncinya adalah gimana cara bisa menjaga tradisi gitu yang udah ditetapkan gitu oleh generasi pertama ini gitu, sehingga generasi-generasi berikutnya tetap terjaga nih apa yang udah diajarkan oleh generasi sebelumnya. Iya. Oh berarti banyak yang sampai ratusan tahun juga ya Kak ya? Iya, banyak banget. Oke. Mungkin kita lihat kayak mungkin yang anak-anak motor gitu ya, pernah dengar helm Arai. Nah, itu dia kurang lebih hampir 100 tahun lebih lah usianya. Oh gitu. iya? Ya. Wow. Gitu. Oke, helm Arai itu. Iya, betul. Siap, Karena dia memang menjaga sekali tradisi yang memang dibangun oleh foundernya gitu. Salah satunya benar-benar dia pingin ngebuat helm itu aman, bisa memberikan keselamatan gitu. Nah, itu yang benar-benar dijaga sehingga saat ini gitu. Oh, wow. Tapi emang Jepang terkenal ya, penjaga tradisinya luar biasa ya, keren banget. Terbukti sampai bisnis pun bisa terjaga ratusan tahun ya Kak, Masya Allah. Semoga bisnis di Indonesia nggak kalah nih sama yang di Jepang ya. Family bisnisnya bisa sampai ratusan tahun bertahan, menghidupi banyak masyarakat di negaranya. Amin, Masya Allah. Oke, tadi kita ngebahas dari generasi kedua ya Kak. Nah sekarang kita coba lihat dari generasi ketiganya. True or false? Bisnis keluarga yang bertahan sampai generasi ketiga lebih dari 15%. Lebih dari 15% untuk generasi ketiga, kurasa apa ya? Kurasa sih di bawah 15% Kak. Di bawah 15% ya? Kenapa tuh? Apa nih pandangan dari KW ini? Oke. Aku pernah denger nih Kak, quotes atau obrolan lah ya dari beberapa orang. Mungkin banyak juga yang sudah tahu kalau generasi pertama itu pendiri atau yang ngebangun. Terus generasi kedua yang menikmati. Generasi ketiga yang menghancurkan gitu. Itu tuh dari obrolan itu, dari apa memes dan macam-macam ada di media sosial sih seperti itu Kak. Jadi referensi aku ke sana. Oke, jadi menurut KW ini nggak lebih dari 15% ya gitu. Oke, faktanya adalah false. Betul nih KW ini. Ternyata memang dari beberapa penelitian itu hanya
sekitar 10-13% aja gitu, yang bisa Oke. bertahan ke generasi ketiga. Tadi yang Mhm. kita sempat sampaikan ya gitu, Iya iya iya. makin lama makin menurun nih gitu. Mhm. Nah, oleh karena itu family business ini memang perlu cara gitu Mhm. ya, gimana sih cara menyiapkan succession itu dengan baik. Karena kalau Oke. dari beberapa riset hanya 24% aja yang benar-benar mempersiapkan generasi penerusnya, Oke. mengkomunikasikan, mendokumentasikan, mempersiapkan hanya 24%-nya 20%. gitu. Oke. Berarti banyak banget gitu Mhm ya, hampir mhm. 70% lebih gitu Mhm. yang memang nggak mempersiapkan generasi penerus itu dengan sangat baik. Nah, Iya itu iya iya. salah satunya kenapa bisnis keluarga tidak bisa dilanjutkan lintas generasi. Oke. Jadi kenapa ya, Kak? Kira-kira penyebabnya apa tuh? Mereka, nggak bisa ngelanjutin tuh karena apa sih biasanya pengaruh-pengaruh utamanya tuh, Kak? Oke, karena tadi nggak mempersiapkan, generasi penerusnya dengan sangat baik, Mhm. mungkin masih belum, aware gitu ya untuk mempersiapkan generasi penerus, Oke. dan juga selain itu ada gap generation nih, Kak, Oke. antara generasi pertama senior Mhm dengan mhm. generasi, junior gitu Oke. ataupun next generation ya kayak gitu. Heeh. Pastinya mungkin dulunya baby boomers, sekarang udah zilenial, milenial gitu Ah, iya kan. iya iya Nah, iya gimana iya. caranya, 2 generasi ini bisa harus saling memahami sih, Kak, gitu. Dan juga Mmm. kadang beda passion, generasi Oke. kedua gitu ya, yang Mhm mungkin mhm sekarang mhm. hidupnya udah penuh teknologi, Mhm. passion-nya udah nggak mau lagi nih usaha, papahnya, Iya. kayak gitu. Jadi memang banyak banget sih, tantangan-tantangan yang dihadapi nih gitu, untuk bisa Oke. mempersiapkan generasi penerus itu, gitu. Oke, jadi bedanya biasanya gap generation sama perbedaan minat ya, Kak, ya? Iya, Itu ya betul. tadi ya yang, salah satu yang mempengaruhi beberapa faktor mempengaruhi untuk, berhentinya, family business ya, regenerasinya family Iya, business. tapi Oke. ini bisa kok untuk kita coba jembatanin juga ya, Oke. bagaimana Mhm ini mhm. bisa inline nih gitu Mhm. antara generasi pertama dan juga, generasi kedua Oke, gitu. gimana tuh, Salah Kak, gimana? satunya Mhm mhm. bisa kita jembatani dengan, Mhm. metode coaching, kita coba Coaching. gali dulu apa yang Mhm memang diharapkan nih mhm. sama generasi kedua, Oke. kita juga akan lakukan coaching juga dengan orang tuanya, serta Oke. kita lakukan coaching secara bersama gitu. Nah, itu Mmm. juga sih yang dilakukan di program second generation nih yang memang Oke. saat ini lagi aku, eee, apa ya, bantu di dalam program tersebut, seperti Oke itu. oke. Jadi goals-nya coaching tuh apa sih, Kak? Di sini program ini? Oke, di program ini yang pertama kalau misalnya untuk, personal Mhm. coaching, Kak, kita itu untuk bisa membantu dia gitu ya untuk mengembangkan apa yang menjadi impiannya mereka. Oke. Nah, dan juga mungkin menjadi lebih terarah lagi nih Mmm. target Mhm. ataupun, impian yang memang ingin dicapai dan juga Mmm. harapan-harapan di dalam bisnis keluarga itu sendiri gitu. Oke. Jadi lebih clear lagi nih gitu dan itu Mmm. yang bisa kita jembatani juga komunikasinya Mhm. dengan orang tua gitu. Jadi orang Oke. tua apa sih yang diharapkan oleh Mmm. generasi kedua Mhm gitu, mhm apa mhm. yang ingin dibangun, Mhm. apa yang ingin menjadi legacy gitu kan. Oke. Itu kan perlu digali juga ya yang Iya. menjadi harapan dari orang tua. Heeh Dan heeh. makanya kita, ketemukan nih dengan Mmm. family coaching itu gitu, agar Oke. berjalan bersama nih cara Mhm pandang, mhm strategi mhm. gitu. Oke. Oh berarti, yang di-coaching adalah si generasi kedua sama generasi Generasi pertama, pertamanya? iya betul. Oke, itu family coaching Ya, namanya? itu family coaching. Oke. Dan juga kenapa sih tahapannya Mhm. kita mulai nih Mhm KW ini mhm. dari personal coaching. Kita Personal juga coaching. pingin melihat apakah ada isu, Mhm mhm. turunan gitu yang mungkin tidak terlihat. Hmm. Biasanya kita akan rekomendasi hipnoterapi. Nah, tapi Oke. jangan salah dulu nih, kenapa sih perlu Hipnoterapi hipnoterapi gitu apa ya? tuh? Hipno kan bayangan hipnotis ya, Kak, ya? Iya, Apa tuh? Apa betul kita betul. disuruh tidur lalu kita bercerita jujur Iya, apa jadi seperti kalau apa? misalnya hipnoterapi Heeh. terkadang isu di family business itu kadang ada pola asuh atau hal-hal, kejadian di masa lalu Mhm. mungkin waktu dia masih kecil gitu ya yang menjadi memori, Mmm. terdalamnya dia gitu yang kadang menghambat generasi penerus ini untuk maju, untuk berkontribusi Oke. gitu dan, kita ingin bisa,
coba, apa ya, membantulah Mhm. gitu, Mhm mhm. menghilangkan trauma-trauma di masa lalunya, sehingga saat nanti memimpin Oke. bisnis, dia lebih clear lagi, lebih siap lagi, seperti itu. Dan itu Oke. tergantung ya Mhm dari mhm. hasil, coaching yang pertama kali, Kak. Oh gitu. Oh jadi, Betul. nggak semuanya di hipnoterapi ya berarti ya, Iya, tergantung kondisinya ya, oke. mhm, Karena dia mungkin belum selesai sama dirinya kali ya. iya, Oke betul. oke Jadi oke. saat, second generation itu siap gitu Heeh, ya, memimpin ya dia juga harus siap, clear gitu dengan dirinya dirinya sendiri gitu. sendiri. Jadi benar-benar siap menerima, "Oh saya nih second generation nih," gitu. Oke, oh gitu. Apalagi Kak, selain coaching apalagi Kak yang harus dilakukan? Oke, mungkin, ada juga sebuah program-program menarik gitu ya Mhm yang memang kita deliver, mhm. yaitu tentang family business management. Apa Nah, tuh? gimana cara kita bisa membuat sebuah code of conduct Code bersama, of conduct. kesepakatan-kesepakatan antar generasi, Mhm. pertama, kedua, untuk kita jembatani bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana Mmm, cara menyelesaikan konflik, mhm gitu. Contoh misalnya, oke mhm. kita kalau udah, nyampe di depan perusahaan, kita Oke udah profesional nih, oke. gitu. Tapi kalau kita udah nginjek halaman rumah, Heeh, misalnya gitu ya, heeh heeh kita heeh. udah es anak, misalnya kayak gitu. Itu harus Oh, ada kesepakatannya. kesepakatan. Oke Betul, oke itu oke. juga untuk bisa meredam konflik yang terjadi antar generasi, Mhm, gitu. code of conduct tadi Iya, namanya ya? Oke. betul. Betul Oke. banget. Mhm Itu sih mhm. salah satu yang bisa kita lakukan gitu Mhm ya di, mhm. family business. Oke. Kita akan bikin visi, values dari, keluarga sehingga benar-benar jelas nih tadi, Mhm, culture dari keluarga itu mau seperti apa, bagaimana oke. kita ingin membangun bisnis keluarga ini, apa sih tujuannya gitu. Itu Visi? harus Visi keluarga? iya betul, Visi keluarga, oke. Keluarga punya visi? betul. Oh, baru denger nih kayaknya nih. Biasanya Ya kan perusahaan ya, gitu. visi, misi, values, itu kan biasanya keluarga ya. Keluarga, sorry, bisnis ya di perusahaan. Keluarga pun harus, Kak? Iya, keluarga pun harus, Wow, gitu. Karena dari, oke. visi, misi, values keluarga Mhm itu mhm. nanti akan membantu, tata kelola untuk di keluarga maupun di bisnis. Nah, ini menariknya nih, Oke. Kawen. Kalau kita ngomongin bisnis keluarga, Mhm. antara bisnis dan keluarga itu harus berjalan harmonis dan Mmm. pengelolaannya pun harus beda. Mhm mhm. Karena kalau kita ngomongin keluarga, kita Oke. tuh ngomongin kasih sayang, Betul. kesejahteraan, Ya ya. keadilan gitu Mhm. ya. Mhm Bagaimana mhm. kita tidak boleh saling menyakiti satu Iya, sama lain gitu. Nah, betul. itu harus diatur. Tapi kalau Oke. misalnya kita ngomongin bisnis, Mhm mhm. kan lebih ke gimana keuntungannya, Mhm. financial, report-nya bagaimana Oke. gitu. Jadi memang lebih kaku, lebih rigid gitu. Mhm Tapi mhm. kalau, keluarga ya tadi harus lebih, apa ya, ada hubungan Mhm. relationship-nya, Mhm, hangat gitu keadilan, ya. hangat. Nah, itu Mhm yang mhm. harus di-maintain agar bisa berjalan secara Mmm, seimbang. oke, wow. Nah, ini ya bener-bener unexpected gitu ya, Mhm, sebuah keluarga harus punya visi, misi, dan juga values gitu ya. Oke oke oke. Apalagi oke. Kak, apalagi Oke, yang bisa mungkin dilakukan? ada fakta menarik juga nih ya, Mhm Kawen. mhm Tadi mhm. kita udah ngomong tentang generasi milenial, zilenial ya, Siap. gitu. Menurut KW ini nih, pemilik Oke. bisnis keluarga dari generasi milenial dan zilenial, Mhm sebagian besar itu memilih mhm untuk mengalihkan kepemilikan bisnis keluarganya dan mhm. membangun, bisnis mereka sendiri sesuai minatnya. Oke, iya ya, kayaknya ya sekarang banyak yang, maunya 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 itu gitu, Oke. nggak peduli lagi. Ya, Oke. jawabannya Mhm betul. Jadi memang kalau misalnya berdasarkan, riset gitu ya, Kawan, banyak bisnis keluarga gitu yang dilanjutkan oleh generasi milenial itu, mhm yang dia bangun nih cepet gitu, mhm tapi dia mau menjual itu juga gitu. Jadi mhm. menjual bisnis, keluarganya dan memilih untuk pensiun dini. Oh, Nah, jadi itu. memang Mhm dari penelitian mhm. seperti itu tuh Mmm, jawabannya. Masya Allah, gitu ya ternyata ya. Aduh, Nah, maka benar-benar menyedihkan juga ya sebenarnya ya, betul, oke. dan mungkin tipsnya untuk bisa mengatasi hal ini gitu ya, Kawen, dari bisnis keluarga itu harus benar-benar mempersiapkan, generasi penerusnya tuh dari kecil. Oke. Makanya kenapa Mhm kalau anak-anak mhm yang memang dilibatkan dari kecil, mhm walaupun cuma ngelihat orang tuanya
punya bisnis catering, motong-motong sayuran gitu ya Hmm. di dapur, atau Hmm. ngeliatin orang tuanya ketemu klien dan Hmm. lain-lain, itu Hmm. lebih engage dengan bisnis Oke. keluarga dibanding yang memang tidak dilibatkan. Jadi kalau Oh, kita iya, punya iya. bisnis keluarga, libatkanlah suksesor kita gitu ya dari Heeh. sedini mungkin. Dari kecil Ya, ya? Oh, walaupun cuma ngelihat aja gitu ya, Kak, ya? betul. Oke, Hal itu oke, akan oke. masuk ke dalam memori alam bawah sadarnya dan Ya. akhirnya mereka merasa gitu ya, oh bisnis keluarga ini yang memang diperjuangkan nih sama orang tuanya gitu, Oke, dan ini oke. harus dijaga karena ada mungkin puluhan keluarga yang ada di dalam bisnis keluarga Iya, tersebut yang iya, memang iya. perlu dijaga gitu. Oke, oke, oke. Berarti memang salah satu strateginya itu ya, melibatkan si second generation ini sedini mungkin di dalam bisnis keluarganya. Oke, guys, kita udah seru-seruan bahas tentang family business dan juga second generation bersama Kania juga di hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kita akan jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya yang lebih seru dengan bintang tamu yang juga seru-seru dari second generation dan juga first generation untuk disaksikan sama teman-teman semua. Oke, see you in the next video. Bye-bye. Bye.